Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau bongkar satu pertanyaan yang, kelihatannya sih sederhana ya, tapi ternyata ini bikin pusing banyak orang. Pertanyaannya, apakah sebuah program itu berhasil? Anda pasti pernah lihat kan, ada program, entah itu beasiswa, program anti narkoba, yang dipuji setinggi langit, tapi pas dijalankan, hasilnya entah kemana, atau sebaliknya. Nah, sumber kita hari ini buku Realistic Evaluation dari Ray Paulson dan Nick Tilley punya analogi yang lucu tapi wah kena banget. Katanya, dunia evaluasi program saat ini itu kayak remaja yang kikuk dan kebingungan. Di satu sisi, ada obsesi buat evaluasi semua hal. Di sisi lain, hasilnya sering gak jelas. Malah saling bertentangan. Nah, itu dia. Betul. Dan Paushan Tilley ini bilang evaluasi sekarang tuh ada di persimpangan jalan. Selama ini kita terlalu fokus bertanya apakah sebuah program berhasil. Pertanyaan ya atau tidak yang simple gitu. Padahal kebutuhan paling mendesak sekarang adalah untuk mengerti mengapa program itu bisa berhasil atau gagal. Jadi misi kita hari ini adalah membedah pendekatan mereka. Namanya evaluasi realistis. Dan ini menawarkan cara berpikir yang sama sekali baru untuk menjawab mengapa itu. Oke, menarik. Kalau gitu, mari kita mulai dari awal. Kalau ada cara berpikir yang baru, berarti ada yang lama kan? Kayak apa sih pendekatan lama yang dikritik habis-habisan di buku ini? Pendekatan lama ini sebenarnya standar emas di dunia penelitian. Namanya desain eksperimental klasik. Atau mungkin Anda pernah dengar istilah model OXO. OXO. Kayak permainan itu ya? Kedengarannya gitu ya, tapi ini konsepnya sebenarnya sederhana. Bayangin deh, Anda punya dua kelompok petani yang identik. Satu kelompok eksperimen, satu lagi kelompok kontrol. Terus Anda kasih pupuk baru, ini X atau perlakuannya, hanya ke kelompok eksperimen. Oke. Nah, sebelum dan sesudah dikasih pupuk, Anda ukur hasil panen di kedua kelompok. Pengukuran pertama itu O1, yang kedua O2. Kalau hasil panen kelompok eksperimen naik lebih tinggi dibanding kelompok kontrol, kesimpulannya apa? Ya, pupuknya berhasil. Tepat, logis, bersih, dan kelihatannya sangat ilmiah. Tunggu dulu, ini kan kedengarannya sangat logis, sangat saintifik. Harusnya ini cara terbaik dong. Mengisolasi satu variabel, mengukur dampaknya. Kenapa Paulson dan Tilley malah menyebut ini kegagalan yang heroik? Di mana letak gagalnya? Rasanya kayak resep kue yang udah diikuti persis, tapi kuenya tetap bantat. Nah, ini dia intinya. Gagalnya justru karena terlalu menyederhanakan realitas. Contoh paling telak itu datang dari studi besar oleh Robert Martinson tahun 1974. Dia mereview lebih dari 200 studi tentang program rehabilitasi narapidana yang semua ini pakai model tadi, model OXO. Dan kesimpulannya waktu itu, wah, bikin gempar dunia kebijakan kriminal. Dia bilang, hampir tidak ada yang berhasil secara konsisten. Wow, itu pukulan telak banget. Jadi ratusan program, miliaran dolar. Dan hasilnya nihil, begitu kesannya. Jadi semua program itu sia-sia dong. Justru itu jebakannya. Martinson sendiri kemudian menyesali cara orang menafsirkan studinya. Masalahnya itu bukan di programnya, tapi di kacamata yang dipakai buat menilainya. Dengan cuma bandingin hasil akhir, apakah angka residivisme turun atau tidak, pendekatan OXO ini mengabaikan pertanyaan yang jauh lebih penting. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan seperti, program seperti apa yang berhasil untuk narapidana tipe apa, dan dalam kondisi penjara yang bagaimana? Pendekatan ini memperlakukan setiap program seolah-olah itu kotak hitam, black box. Kotak hitam? Iya, kita cuma tahu apa yang dimasukkan dan apa yang keluar, tapi kita sama sekali buta tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Saya mulai ngerti. Jadi kesimpulan tidak ada yang berhasil itu sebenarnya salah. Yang lebih tepat itu, kita tidak tahu apa yang berhasil, untuk siapa, dan kenapa. Wah, ini mengubah segalanya ya. Pertanyaannya yang keliru dari awal. Tepat sekali. Anda memasukkan narapidana ke dalam kotak hitam program, lalu ukur hasilnya. Kalau angkanya nggak berubah, Anda bilang gagal. Padahal di dalam kotak hitam itu ada proses yang sangat kompleks. Mungkin programnya berhasil buat 50% peserta, tapi gagal total buat 50% lainnya. Jadi rata-ratanya jadi nol, seolah-olah nggak ada efek apa-apa. Persis. Pendekatan lama nggak bisa lihat nuansa ini. Oke, jadi kalau pendekatan lama cuma bisa lihat dari luar kotak hitam, gimana cara evaluasi realistis membukanya? Apa sih isi kotak itu? Nah, disinilah letak terobosannya Paulson dan Tilley. Mereka menawarkan formula yang jadi jantung dari semua ini. Formulanya, mekanisme
plus konteks sama dengan hasil. Mekanisme plus konteks sama dengan hasil? Betul. Artinya, sebuah hasil atau outcome itu nggak muncul gitu aja dari sebuah program. Hasil itu terjadi karena ada mesin pendorong perubahan yang mereka sebut mekanisme yang bekerja dalam kondisi yang tepat yang mereka sebut konteks. Oke. Kita pecah satu persatu. Mekanisme ini maksudnya apa? Apa itu kurikulum programnya atau aktivitasnya? Bukan. Nah, ini poin yang sangat penting. Mekanisme itu bukan programnya. Mekanisme adalah reaksi yang dipicu oleh program di dalam diri seseorang. Ini tentang bagaimana program mengubah cara berpikir, penalaran, atau pilihan orang itu. Jadi, ini soal pilihan, kapasitas baru, atau sumber daya yang tiba-tiba tersedia buat mereka karena program itu. Jadi mekanisme itu bukan resep kuenya, tapi lebih ke kenapa orang mau coba kue itu dan akhirnya suka. Apa karena mereka lapar, suka manis, atau karena gratis? Gitu ya? Analogi yang bagus sekali, tepat kayak gitu. Dan bagian kedua dari formula adalah konteks. Konteks adalah semua kondisi di sekitar yang bisa bikin mekanisme itu terpicu, atau justru mati kutu. Mekanisme yang sama persis bisa sukses luar biasa di satu konteks, tapi gagal total di konteks lain. Ini mulai terasa lebih nyata. Tapi mungkin kita butuh contoh yang lebih konkret lagi. Di buku itu ada analogi yang bisa bantu kita paham nggak? Ada dua yang bagus banget. Yang pertama, dari ilmu alam, bubuk mesiu. Api, kita anggap sebagai program atau aksi, itu nggak secara otomatis menyebabkan ledakan. Oke. Hasilnya sangat tergantung pada dua hal. Pertama, mekanisme internal bubuk mesiu itu sendiri, yaitu komposisi kimianya yang memang bisa meledak. Kedua, konteks di sekitarnya. Maksudnya? Bubuknya harus kering, padat, dan ada oksigen. Coba deh ubah konteksnya. Misalnya basahi bubuknya. Iya nggak bakal meledak. Tepat. Api yang sama nggak akan memicu mekanisme ledakan. Sederhana tapi jelas banget. Apinya sama, bubuk mesiunya sama, tapi kalau basah ya udah, nggak jadi. Konteksnya salah. Terus, analogi kedua? Yang kedua sedikit lebih dalam, dari sejarah sains. Eksperimen pendulum Huygens di abad ke-17. Awalnya, para ilmuwan gagal bikin jam pendulum yang akurat. Mereka cuma coba-coba berbagai desain dan ukur hasilnya. Mirip pendekatan Oxo tadi. Coba-coba, ukur, gagal. Coba lagi. Betul loh. Tapi Huygens berhasil. Kenapa? Karena dia nggak langsung ukur. Dia mundur selangkah dan bangun teori dulu tentang mekanisme gaya gravitasi resistensi udara yang bekerja pada pendulum. Dengan paham mekanismenya, dia bisa merancang konteks yang tepat. Yaitu desain pendulum yang benar. Betul. Untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Ayunan yang konsisten dan akurat. Ini menarik banget. Jadi Huygens nggak cuma lempar program ke dinding dan lihat mana yang nempel. Dia bikin teori dulu tentang kenapa sebuah program sosial bisa berhasil, baru diuji. Persis. Pelajarannya itu. Teori tentang mekanisme harus didahulukan, bukan cuma pengukuran hasil akhir. Oke, teorinya keren. Mekanisme, konteks, hasil. Sekarang saya jadi sangat penasaran nih. Kalau kita pakai kacamata realis ini buat lihat lagi kasus program narapidana yang katanya gagal itu, apa yang bakal kita temukan? Coba, kita bedah satu program nyata. Tentu. Mari kita lihat evaluasi program besar di Kanada, namanya Cognitive Skills Training Program. Tujuannya jelas, mengurangi residivisme. Nah, evaluasi awal dalam skala kecil atau pilot project menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. Dianggap sukses berarti? Dianggap sukses. Nah, ini dia. Lalu apa yang terjadi? Karena sukses, program ini diperluas ke seluruh negara. Skalanya jadi masif. Tapi ketika dievaluasi lagi dengan jumlah peserta yang jauh lebih besar, hasilnya sangat mengecewakan. Mengecewakan gimana? Secara statistik nggak ada dampak yang signifikan. Nah, pendekatan eksperimental klasik pasti bingung. Kok bisa program yang sama persis, satu studi bilang berhasil, studi lain bilang gagal. Mereka cuma bisa angkat tangan. Nah, disinilah evaluasi realistis masuk kan? Apa yang dilewatkan oleh pendekatan lama di sini? Apa jangan-jangan pesertanya yang beda? Atau cara menjalankannya? Tepat. Pendekatan realistis akan langsung tanya, mekanisme dan konteks apa yang beda antara studi pilot dan studi skala penuh? Coba kita lihat mekanisme dulu. Peserta program ini sukarelawan. Ini penting. Ternyata alasan mereka jadi sukarela, mekanisme pilihan mereka,
itu sangat beragam. Oh, Mungkin di studi pilot, yang ikut itu mereka yang paling termotivasi, yang benar-benar pengen berubah. Tapi pas programnya jadi besar dan rutin, banyak yang ikut karena alasan lain. contohnya? Cuma bosen di sel, disuruh sipir, atau berharap bisa dapat pembebasan bersyarat lebih cepat. Motivasi internal inilah mekanisme sebenarnya, bukan sekedar duduk di kelas. Masuk akal banget. Jadi dosis programnya sama, tapi niat pesertanya beda jauh. Lalu bagaimana dengan konteksnya? Ini lebih mengejutkan lagi, ketika para peneliti realistis membongkar datanya lebih dalam, mereka lihat konteks subjek. Mereka menemukan bahwa program ini secara signifikan berhasil untuk narapidana berisiko rendah. Tapi sama sekali tidak berpengaruh, bahkan sedikit memperburuk, pada narapidana berisiko tinggi. Wow, Ini konteks kunci yang terlewatkan. Kelompok subjek yang beda merespon secara beda terhadap mekanisme yang ditawarkan program. Napi berisiko rendah mungkin butuh sedikit dorongan, dan program ini menyediakannya. Tapi bagi napi berisiko tinggi dengan masalah yang lebih kompleks, program yang sama mungkin dianggap remeh dan gak relevan. luar biasa. Jadi pertanyaan, apakah program ini berhasil, itu benar-benar ya pertanyaan yang salah dan nggak berguna. Pertanyaan yang jauh lebih baik adalah, untuk narapidana tipe mana konteks, program ini berhasil memicu mekanisme keinginan untuk berubah? Jawabannya jadi jauh lebih spesifik dan bermanfaat. Tepat, Anda nggak membuang programnya, tapi Anda jadi tahu cara menggunakannya dengan lebih cerdas. Mungkin program ini cuma buat napi berisiko rendah. Untuk yang berisiko tinggi, kita butuh program lain dengan mekanisme yang beda. Oke, itu untuk program yang targetnya individu, di mana kita bisa memilah-milah pesertanya. Tapi gimana dengan program yang targetnya satu komunitas besar? Misalnya program keamanan lingkungan. Kan lebih rumit lagi tuh. Pertanyaan bagus. Buku ini membahas contoh evaluasi program patroli kontak polisi oleh Bennett di London dan Birmingham. Tujuannya mengurangi rasa takut warga terhadap kejahatan dengan cara membuat polisi lebih sering jalan kaki dan interaksi sama warga. Oke, kedengarannya bagus. Hasilnya, lagi-lagi campur aduk dan tidak konsisten. Di Birmingham, rasa takut warga sedikit berkurang. Di London, hampir nggak ada perubahan. Nah, pendekatan eksperimental mencoba mengatasi ini dengan cara menyamakan area eksperimen dan kontrol. Disamakan berdasarkan hal-hal fisik, kayak tingkat kejahatan, jumlah grafiti, atau sampah di jalanan. Tunggu-tunggu. Mereka menyamakan area berdasarkan jumlah grafiti, tapi lupa sama manusianya. Apa hubungan antar tetangga di London dan Birmingham sama? Tingkat kepercayaan mereka ke polisi dari awal gimana? Rasanya itu jauh lebih penting daripada jumlah coretan di dinding. Persis. Anda menangkap inti masalahnya. Upaya untuk menyamakan hal-hal fisik itu justru secara ironis mengabaikan konteks sosial yang sebenarnya paling penting. Apakah komunitas di sana kohesif atau terpecah belah? Apakah ikatan sosialnya kuat? Program polisi ini kan bukan dosis obat yang disuntikkan ke komunitas. Ini lebih kayak tawaran atau ide dari polisi ke warga. Dan apakah tawaran itu diterima atau tidak sangat bergantung pada kondisi komunitasnya dari awal kan? Benar. Coba kita pikirkan mekanisme yang mungkin bekerja. Bisa jadi ada mekanisme pemberdayaan, di mana kehadiran polisi bikin warga lebih percaya diri, mau lapor, dan ikut mengawasi lingkungan. Tapi mekanisme ini hanya akan terpicu dalam konteks komunitas yang udah punya modal sosial, yang warganya saling percaya. Oke, jadi bisa jadi di London warganya lebih individualistis atau mungkin punya sejarah hubungan yang buruk sama polisi. Jadi mekanisme pemberdayaan nggak akan jalan, tawaran polisinya ditolak. Tapi di Birmingham mungkin ikatan sosialnya lebih kuat, jadi warga lebih terbuka untuk kerjasama. Sangat mungkin. Dengan mengabaikan konteks sosial yang krusial ini, evaluasi model lama itu gagal total menjelaskan kenapa hasilnya beda. Mereka cuma bisa bilang, entah kenapa di satu tempat berhasil, di tempat lain tidak. Evaluasi realistis memaksa kita untuk menyelidiki entah kenapa itu. Jadi setelah kita menelusuri semua ini, pelajaran terbesarnya adalah kita harus benar-benar mengubah pertanyaan mendasar yang kita ajukan. Kita harus berhenti mencari peluru perak, satu program ajaib yang bisa berhasil di mana-mana. Sebaliknya, kita harus mulai bertanya, apa yang berhasil, untuk siapa, dalam keadaan apa, dan yang terpenting, mengapa. Betul sekali. Paulson dan Tilly mendorong kita untuk jadi semacam detektif kausal.
Tugas kita bukan lagi sekedar memberi skor lulus atau gagal pada sebuah program. Tugas kita adalah membangun dan menguji teori tentang bagaimana perubahan sosial itu benar-benar terjadi. Lapis demi lapis, mekanisme demi mekanisme, konteks demi konteks. Jadi ini pergeseran dari sekedar menghitung angka menjadi memahami cerita di balik angka tersebut ya. Tepat. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda. Coba sekarang pikirkan satu kebijakan, inisiatif, atau program yang lagi jalan di lingkungan kerja atau komunitas Anda. Mungkin program pelatihan karyawan, atau kerja bakti di lingkungan RT. Alih-alih langsung menilainya sukses atau gagal, coba deh berhenti sejenak dan bermain jadi detektif kausal. Coba bayangkan, apa kira-kira mekanisme tersembunyi yang diharapkan bisa memicu perubahan? Apa itu menumbuhkan rasa bangga, memberikan skill baru, atau menciptakan rasa takut? Lalu, pikirkan konteks spesifik di lingkungan Anda. Apa saja kondisi, budaya kerja, hubungan sosial, tingkat kepercayaan yang bisa membuat mekanisme itu menyala terang atau justru padam sama sekali? Ini adalah langkah pertama menuju pemahaman yang jauh lebih realistis dan pada akhirnya jauh lebih berguna.